Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya nih para warga sekolah ya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih. Oke, di video kali ini Mas Eka mau menginformasikan ya tentang bangku kosong nih. Kemarin banyak yang nanya juga bagaimana caranya mutasi dari sekolah A ke sekolah B atau dari sekolah swasta ke sekolah negeri nih ya. Bagaimana caranya Mas Eka? Karena kalau misalkan ikut PPDB lagi di tahun depan atau di pertengahan tahun nanti agak lama ya. Kalau misalkan mutasi bisa nggak? Bisa ya. Nah, di video kali ini Mas Eka akan kasih informasinya. Tapi sebelum itu untuk para warga atau teman-teman yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga semua nih ya. Dan para warga juga bisa join di Telegram, Instagram, TikTok, dan Facebooknya Mas Eka. Oke, langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Oke, di sini ya Mas Eka akan bahas jadwalnya nih ya yang perlu dan perlu diketahui ini untuk tingkat SD aja ya. Untuk tingkat SMP dan SMA coba langsung datang ke sekolahnya yang dituju ya. Kalau memang ada bangku kosong ya berarti nanti bisa diisi. Prosedurnya hampir sama. Nah, kali ini Mas Eka akan bagikan jadwalnya dulu, kemudian nanti di konten berikutnya syarat dan lain-lainnya akan Mas Eka informasikan lebih lanjut ya. Sesuai dengan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor E0065 tahun 2022 nih ya, tentang perpindahan peserta didik semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Jadi untuk mutasi ya, mutasi masuk maupun mutasi keluar. Nah, ini biasanya banyak yang nanya nih untuk jenjang SD. Mas Eka, saya mau mutasi bisa nggak? Nah, untuk yang mau mutasi dia ada tanggal-tanggalnya nih ya. Jadi tanggal-tanggalnya itu seperti ini. Ini jadwal mutasi untuk jenjang SD, untuk jenjang SMP dan SMA. Coba langsung ditanyakan ke sekolahnya tujuannya masing-masing ya. Ini untuk jenjang SD nih, tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 adalah pengumuman daya tampung dan formasi kelas secara terbuka. Jadi ditempel di sekolahnya masing-masing. Atau kalau misalkan belum melihat tempelannya bisa ditanyakan langsung ke tata usaha atau ke sekolahnya ya. Kira-kira ada bangku kosong nggak sih gitu ya. Harusnya sudah ditempel jadi nanti bisa kelihatan. Nah, kalau memang ada, maka pendaftarannya dibuka tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023 tuh ya. Setelah pendaftaran nanti tanggal 9 ya, 9 Januari 2023 itu ada pengarahan kepada calon peserta. Jadi nanti ada berapa nih yang daftar nih, misalkan bangku kosongnya semua kelas ada satu semua gitu ya. Berarti ada 6 bangku kosong yang kosong. Kemudian yang daftar ada 20. Nah, itu nanti akan diberi arahan. Kemudian tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 itu jadwal seleksinya. Jadi jadwal seleksinya itu 2 hari. Kok mega seleksi? Iya, diseleksi. Seleksinya bagaimana Mas Eka? Nanti biasanya sekolah yang akan memberikan soal-soal atau tes-tesnya itu ya, sesuai dengan jenjang kelasnya ya. Jadi dites dulu, nanti setelah dites nilainya baru di ranking. Nah, yang 1 sampai dengan sekian itu misalkan ada 20 ya, berarti yang diambil hanya 6, 1 sampai dengan 6 aja yang digunakan nilai tertingginya gitu. Kemudian setelah itu baru nanti pengumuman. Nah, pengumuman ini ada di sekolah ya, tanggal 12-nya. Kemudian tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023-nya itu lapor diri ya. Jadi harus lapor diri ya. Ketika pengumumannya sudah ada, ya lapor diri gitu ya. Nah, baru di tanggal 2 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 nih. Jadi kalau misalkan udah lapor diri berarti kan ketahuan nih tanggal 16 Januari 2023 ya. Ya udah, kalau udah lapor diri nanti tinggal diurus berkas-berkas mutasinya. Berkas mutasinya apa aja nanti Mas Eka akan jelaskan di konten berikutnya ya. Setelah lapor diri anaknya bisa langsung sekolah dan mengurus administrasi berkasnya tuh ya ke sekolahnya. Nah, 7 dan 8 ini adalah jadi kalau misalkan sampai dengan tanggal 16 Januari masih tersedia bangku kosong nih ya, maka bagi sekolah nih sampai dengan tanggal 23 Februari. Jadi pembukaan untuk mutasi itu sampai dengan tanggal 23 Februari jika sekolah yang masih ada formasi dilanjutkan tahap seleksi dan jadwal diatur sekolah masing-masing. Jadi kalau misalkan dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 16 Januari besok nanti ternyata yang daftar dikit dan kuotanya masih banyak nih untuk kuota mutasinya. Nah, itu sekolah diberikan kebebasan atau diberikan kewenangan sampai dengan tanggal 23 Februari dengan mekanisme yang sama ya, dari mulai pendaftaran, kemudian pengarahan kepada calon peserta, kemudian seleksi, pengumuman, kemudian lapor diri sampai dengan tanggal 23 Februari 2023. Setelah itu ya, setelah dinyatakan lolos lapor diri, maka tanggal 28 tuh ya,
laporan hasil perpindahan ke Dinas Pendidikan. Jadi nanti direkap semua tanggal 28 Februari 2023 ke Dinas Pendidikan. Jadi seperti itu untuk para warga yang ingin pindah nih atau mutasi nih misalkan dari daerah ke Jakarta atau dari luar provinsi masuk ke provinsi DKI Jakarta atau dari Jakarta Barat ingin ke Jakarta Timur ya dari antar kota. Nah itu bisa ya dilakukan seperti itu. Atau kan kemarin tuh banyak tuh yang PPDB tiba-tiba harus di Jakarta Timur tapi tinggalnya di Jakarta Barat. Nah, bisa nggak mutasi? Ya bisa kalau ada bangku kosong. Makanya dilihat di sini kuotanya daya tampungnya. Kalau daya tampungnya memang masih ada, masih tersedia, itu bisa dilamar. Bisa langsung masuk nggak? Enggak, kan ada tahapan seleksinya. Di seleksinya nanti bagaimana? Nanti diberikan kewenangan sekolah masing-masing menggunakan tes yang sekolah sudah buat gitu. Oke, mungkin itu aja para warga informasi yang bisa Mas Eka sampaikan kepada para warga semua nih ya, warga sekolah nih. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah pengetahuan para warga dan untuk yang ingin mutasi ya segera langsung diurus ke sekolahnya saat ini ya, ditanyakan dulu daya tampungnya. Seperti biasa jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.